Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya tidak sendirian. Saya dengan partner saya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Andita Rizky dengan NPM 18032010159 dengan partner saya yaitu Renaldi Mardika dengan NPM 18032010152. Kami akan membahas mengenai ujian global kami dengan tema Linear Programming modul pertama dengan ASLab Mbak Farah Kamila Budi. Pertama-tama saya akan membahas mengenai pengertian Linear Programming. Linear Programming adalah suatu metode matematis yang berkarakteristik linear untuk menemukan suatu penyelesaian optimal dengan cara memaksimumkan atau meminimalkan fungsi objektif terhadap satu susunan kendala. Model matematis, perumusan masalah umum, pengalokasian sumber daya untuk berbagai kegiatan, dapat juga disebut dengan model linear programming. Jadi, linear programming adalah metode matematis yang berguna untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan cara memaksimalkan atau meminimalkan. Seperti itu. Linear programming itu juga bisa digunakan untuk pengalokasian sumber daya yang terbatas, seperti ketika kita ingin membuat suatu molen, maka sumber daya seperti tepung, kemudian telur, nah itulah sumber daya yang terbatas. Pengalokasian ini digunakan agar pembagian antara tepung dan telur dapat menghasilkan molen-molen yang banyak dan tentunya tidak mengalami sumber daya yang mubazir atau tidak dipakai, seperti itu. Kemudian ciri-ciri linear programming adalah yang pertama, penyelesaian masalah mengarah pada pencapaian tujuan maksimasi atau minimasi. Yang kedua, kendala yang ada membatasi tingkat pencapaian tujuan. Yang ketiga, ada beberapa alternatif penyelesaian. Yang keempat, hubungan matematis bersifat linear. Untuk yang pertama, penyelesaian masalah mengarah pada pencapaian tujuan itu adalah ketika kita merumuskan suatu metode linear programming, tujuan kita adalah mencari maksimasi atau minimasi. Itu tergantung dari soal yang dituju. Semisal kita membahas mengenai bisnis atau penjualan, maka yang kita cari adalah maksimasi, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan bahan baku yang terbatas. Kemudian kendala yang ada membatasi tingkat pencapaian tujuan. Jadi kendala ini adalah seperti molen nih. Saya kasih contoh molen lagi, seperti misal molen ini saya jual harga 5.000, maka ketika saya produksi terus-menerus, ini tujuan untuk mencapai keuntungan maksimal itu dengan harga cuma 5.000 aja, seperti itu. Jadi terus kemudian untuk alternatif penyelesaian itu ada banyak. Untuk hubungan matematis bersifat linear, jadi itu sejalan, jadi untuk dari awal sampai akhir itu jadi satu atau menyambung, seperti itu. Kemudian langkah-langkah dalam merumuskan linear programming. Yang pertama, menentukan variabel yang ingin diketahui atau variabel keputusan dan gambarkan dalam simbol-simbol aljabar. Menentukan semua keterbatasan atau kendala dan gambarkan dalam bentuk persamaan linear atau ketidaksamaan dari variabel keputusan tadi. Yang ketiga, menentukan tujuan atau kriteria dan gambarkan sebagai suatu fungsi linear dari variabel keputusan yang akan berbentuk maksimasi atau minimasi. Untuk yang pertama yaitu variabel, ini nih kita menentukan apa aja sih yang menjadi variabel-variabel penentu dalam metode linear programming. Yang pertama ada variabel terikat dan variabel bebas. Nah, variabel ini tergantung dengan persoalan yang kita inginkan. Jika molen, maka yang menjadi variabel-variabelnya yang pertama adalah tepung terigu, kemudian telur,
kemudian ada molen itu sendiri. Kemudian untuk menentukan semua keterbatasan kendala dan gambarkan bentuk persamaan linearnya, itu keterbatasan, maka ini yang dibatasi adalah harga molen tersebut sebesar mungkin 5.000 untuk harga yang rasa coklat atau yang untuk harga keju 4.000 seperti itu. Jadi ada keterbatasan seperti itu. Kemudian ada keterbatasan juga dari bahan bakunya. Semisal kita ingin membuat molen dengan 400 buah, maka bahan baku yang kita pakai itu harus menyesuaikan dengan 400 buah itu tersebut. Jadi kita beli menyesuaikan dengan 400 buah tersebut. Jadi kita membatasi bahan yang kita beli agar tidak ada sumber daya yang terbuang. Kemudian menentukan tujuan yang seperti saya jelaskan seperti yang awal-awal, uh, tujuan dari linear programming adalah masing-masing atau meminimasi mencari keuntungan atau meminimasi suatu sumber daya seperti itu. Kemudian dua macam fungsi dalam linear programming. Yang pertama fungsi tujuan atau objective function. Fungsi tujuan merupakan fungsi yang menggambarkan tujuan atau sasaran di dalam permasalahan linear programming yang berkaitan dengan peraturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal. Yang kedua, fungsi batasan atau constraint function, yaitu fungsi merupakan suatu penyajian secara sistematis mengenai batasan kapasitas yang tersedia dan alokasi secara optimal. Uh, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya yaitu Renaldi Mardika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Mardika, NPM 18032010152. Di sini saya akan melanjutkan partner saya untuk menjelaskan studi kasus tentang ujian global modul 1. Yaitu untuk studi kasusnya sendiri, yaitu dalam memproduksi satu resep bakso sapi dibutuhkan 200 gram tepung maizena dan 500 gram daging bakso. Sedangkan untuk pembuatan satu resep bakso ikan dibutuhkan 200 gram tepung maizena dan 5.000 gram daging bakso. Laba yang diharapkan dari setiap olahan yaitu 40.000 untuk bakso sapi dan 30.000 untuk bakso ikan. Kapasitas produksi maksimum untuk tepung maizena adalah 1.600 gram per jam dan untuk daging baksonya sendiri sebesar 40.000 gram per jam. Berikut ini untuk tabel produksi bakso sapi dan bakso ikan. Bakso sapi membutuhkan tepung maizena 200, untuk membutuhkan daging bakso 5.000 gram, dan untuk harga jualnya sendiri 40.000. Bakso ikan membutuhkan tepung maizena 200 gram, membutuhkan daging bakso 5.000 gram, dan harga jualnya 30.000. Untuk kapasitas maksimumnya 1.600 untuk tepung maizena dan 40.000 untuk daging bakso. Dari tabel di atas dapat dibuat penyelesaian linear programming persoalan maksimum dinyatakan sebagai berikut. Untuk variabel keputusan, X1 sama dengan bakso sapi. Dan untuk X2 sama dengan bakso ikan. Untuk fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 40.000 X1 ditambah 30.000 X2. Dan untuk fungsi batasannya sendiri, 200 X1 ditambah 200 X2 kurang dari 1.600, lalu 5.000 X1 ditambah 5.000 X2 kurang dari 40.000. Untuk perhitungan manualnya sendiri, kita masukkan tabel itu tadi, serta fungsi tujuan dan fungsi batasannya. Lalu penyelesaiannya 200 X1 ditambah 200 X2 sama dengan 1.600. Lalu 5.000 X1 ditambah 5.000 X2 sama dengan 40.000. Lalu Z sama dengan 40.000 X1 ditambah 30.000 X2 menjadi Z dikurangi 40.000 X1 dikurangi 30.000 X2 sama dengan 0.
Lalu ini jadikan seperti ini, minus terbesar, diambil minus terbesar sama positif terkecilnya, kita stabilo seperti itu, dan kita cari iterasinya, kita mencapai iterasi 1, udah maksimum, lalu berikut ini untuk positif semua, maka diambil kesimpulan sebagai berikut. Maka Z sama dengan 40.000 X1 ditambah 30.000 X2 sama dengan 320.000. Untuk analisis pembahasan software. Untuk software WinKSB sendiri, berdasarkan hasil pengolahan data dari software WinKSB adalah di mana keuntungan akan maksimum jika memproduksi 8 bakso sapi dan 0 bakso ikan. Dan akan menghasilkan keuntungan maksimum sebesar 320.000. Dan untuk software POM-QM sendiri berdasarkan hasil pengolahan data yang sesuai dengan fungsi tujuan, yaitu memaksimalkan keuntungan dengan memproduksi bakso sapi sebanyak 8 dan bakso ikan sebanyak 0. Sehingga berdasarkan fungsi tujuan dari fungsi tujuannya memperoleh laba maksimum sebesar 40.000 X1 ditambah 30.000 X2 sama dengan 40.000 dikali 8 ditambah 30.000 dikali 0 sama dengan 320.000. Lalu untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemilihan solusi terbaik untuk persoalan maksimasi laba produksi terdapat pada software WinKSB dan POM-QM serta perhitungan manual. Hal ini dikarenakan aplikasi dan perhitungan manual mampu menghasilkan laba terbesar dengan solusi integer bulat yang dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk output dari program software WinKSB dan POM-QM beserta perhitungan manual, nilai laba maksimal sebesar 320.000 dengan jumlah produksi olahan bakso sapi atau X1 sebanyak 8 buah dan bakso ikan X2 sebanyak 0 buah. Dan untuk sarannya sendiri, adapun saran dari modul ujian global adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya mahasiswa menghitung perhitungan secara teliti. Lalu yang kedua, sebaiknya mahasiswa memahami sistematika pengerjaan metode simplex. Lalu yang terakhir, sebaiknya mahasiswa mampu menggunakan aplikasi WinKSB dan POM-QM secara baik. Sekian dari pemaparan saya dan partner. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.